warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ika di Entrepreneur Club. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Masih bersama entrepreneur muda. Kali ini beliau sosok seorang cewek yang luar biasa. Kita kulik-kulik sampai dalam nanti. Beliau sekarang berusaha usahanya di konveksi baju-baju yang salah satunya saya kenakan. Waduh, saya jadi endorse hari ini. Mbak Miftah memiliki usaha butik dan konveksi yang bergerak di bidang fashion. Ini berdiri sejak tahun 2019. Dan meskipun baru berjalan 3 tahun, ternyata konveksi ini sudah berkembang sehingga mengikuti kegiatan pameran. Berarti bukan konveksi yang ecek-ecek atau kemarin sore sepertinya kalau udah ngomongin soal pameran. Dan Mbak Miftah, perkenalan selanjutnya monggo lebih detail lagi. Silakan, dan backgroundnya apa, dari mana? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Miftah. Saya usianya masih 21 tahun. Saya bekerja di bidang fashion. Saya owner sendiri. Saya fashion butik juga konveksi. Domisili saya ada di daerah Semrowo, tepatnya di Jalan Tambak Pring Timur. Dan saya memulai usaha ini sejak saya lulus sekolah SMK. Mawaza eksklusif. Ya, betul? Betul. 21 tahun sudah punya usaha sendiri, dan luar biasanya adalah baju seperti ini pasti membutuhkan detail yang tidak main-main. Dan juga beliau seusia begini sudah terjun. Ini luar biasanya. Yang melatar belakangi apa, Mbak? Kok akhirnya ya udah deh saya milih konveksi, ya udah deh, atau karena sebelumnya jurusannya memang busana atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Kalau melatar belakangi untuk membuka usaha itu sebenarnya dari orang tua. Malah orang tua. Iya, karena dari awal seharusnya orang kalau setelah lulus SMK kita harus tahu kan arahnya mau kemana. Itu. Jadi dari awal tuh sudah dikasih pilihan mau kuliah atau mau membangun usaha. Jadi kalau mau kuliah, uang yang disediakan untuk kuliah itu dipakai buat kuliah. Tapi kalau mau usaha, jadi uang buat kuliah itu dibangunkan usaha. Kalau boleh tahu backgroundnya dulu SMK mana sih, Mbak? Saya asalnya di SMK Negeri 8 Surabaya, jurusan Tata Busana. Halo SMK 8 Surabaya. Ada lulusannya di sini, dan beliau menjadi pengusaha muda yang sukses di bidangnya, punya usaha konveksi dan juga bisa desain baju sendiri ya, Mbak, pastinya. Berkualitas sekali seperti SMK 8. Sekarang terjun 100% atau bagaimana? Saya terjun 100%. 100% di bidang konveksi? Iya. Sudah punya berapa pegawai, Mbak? Saya pegawai dulu, Mbak, sebelum pandemi saya punya pegawai itu ada mungkin sekitar 10. Tapi banyak. 3 itu tetap, yang lainnya itu freelance. Tuh. Setelah pandemi saya jatuh di situ. Orderan itu tiba-tiba banyak di cancel, konveksi juga berhenti. Jadi cuma tinggal sedikit sampai akhirnya sekarang mungkin punya 1 gitu aja. Itu merupakan cerita up and down-nya atau roller coaster-nya pengusaha, ya kan? Iya, betul. Masih tetap semangat, masih tetap istiqomah pastinya. Harus. Selain yang menjadi melatar belakang adalah keluarga, ada nggak yang lain, Mbak? Semangat sendiri mungkin, punya impian-impian yang menjadi latar belakang itu akhirnya, atau bagaimana? Ya, ingin jadi pengusaha sih. Pengusaha ya? Iya. Pengusaha. Dari awal itu sudah. Memutuskan menjadi pengusaha di usia belia itu bukan merupakan hal yang sangat mudah, ya kan? Betul. Masih pengen hangout sama teman, masih pengen nongkrong di kafe, ya kan? Dan menyiasati keinginan nongki dan keinginan seperti itu gimana tuh, Mbak? Secara pasti ada deadline dong, pribadi. Ingat tujuan sih. Tujuan kita apa? Kita yang ngambil tujuan itu, kita harus tanggung jawab sama tujuan itu. Saya merinding loh dengernya. Usia 21 tahun sudah bicara tujuan masa depan hidupnya. Gak semua seperti beliau yang langsung menyatakan ya udah saya terjun full di dunia ini, dan mungkin bukan meninggalkan ya, menyingkirkan sejenak kesenangan duniawi seperti apa. Kayak terlalu ngeri ngomongin kesenangan duniawi. Bajunya enak banget saya pakai, bahannya juga dingin. Saya pakai ini, saya dapat endorse dari Mbak Miftah, thank you banget, ini luar biasa. Dan pastinya SMK 8 menciptakan unggulan yang luar biasa ini, Mbak. Betul. Atas sedikit promosi lah SMK 8 saya. Kalau untuk sekarang pesanan masih ada ya, Mbak?
Masih, alhamdulillah masih ada. Kategorinya apa tuh? Pesanan baju wedding kah atau bagaimana? Wedding sih, sekarang lebih banyak ke butik yang sekarang masih naik. Banyak musim nikah juga kan. Jadi weddingnya musim. selain baju wedding berarti bisa jadi desain satuan baju ya dari personal orang ya. Betul. Atau mungkin di sebelah kanan kita, di sebelah kiri dari TV, ini desain Mbak sendiri salah satunya. Iya. Wah, kalau boleh tahu detail ini temanya apa? Biasanya kalau fashion kan gitu. Temanya apa sih gitu? Kalau saya bikin ini temanya bohemian. Bohemian itu terkenal dengan bentuk akar dan bulu ya. Kalau kita browsing itu kan sesuatu yang abstrak, terus akar-akar gitu. Ini saya ngambil tema bohemian. Oh, tema bohemian. Mbak, sorry. Ini kalau di rumah nih suka ada teman-teman yang datang, teman-teman Mbaknya ya, teman-teman sendiri yang datang nggak untuk bikin baju atau gimana? Ada. Atau pelanggannya cuma dari kampung aja atau bagaimana pelanggannya? Enggak, pelanggannya random ya, dari teman, saudara, terus orang-orang kampung, bahkan dari luar kota, luar negeri juga pernah saya dapat orderan dari luar negeri. Kirimnya ke Singapura. Iya. Kalau boleh tahu klien dari Singapura nih pengennya baju kayak apa nih? Dan ngelihat dari mana ini? Kok bisa sampai biasanya dia kan ada tuh contoh gitu Mbak, contoh baju, terus habis itu ya kita kirim kayak gini contoh bajunya. Untuk pengukurannya nanti kita yang mandu ya? Iya, kita yang pandu. Oke. Ini dari Singapura ini bagaimana kenalnya Mbak? Dari sosial media. Iya. Lagi-lagi melek digital atau sosial media, digital literasi sangat dibutuhkan ya. Untuk apalagi masa pandemi seperti ini. Kalau ngomongin pandemi nanti aja. Jadi kita ngomongin kenalan produknya dulu ya. Secara produknya ini mindsetnya adalah kekinian anak muda, betul Mbak? Betul. Jadi di rumah ada showroomnya atau bagaimana? Showroom masih dibangun Mbak. Masih kategori masih dibangun tuh udah yang komitmen yang luar biasa loh, nggak hanya sekedar abal-abal jualan loh Mbak. Iya. Ya. Berarti ada di Instagram segala macam. Monggo bisa di-share di sini media sosialnya. Media sosial butiknya yaitu @_boutique_me. Kalau konveksinya @mafaza.exclusive. Kalau produknya Mafaza eksklusif Surabaya. Oh, spesifik berarti ya? Iya. Kenapa Mbak dipilah-pilah gitu? Kalau boleh tahu mungkin ini buat udah masuk ke tips ini. Kenapa kok dipilah-pilah? Apakah ada spesifikasi? Biar orang itu kalau cari contoh lebih mudah. Oke. Gitu. Itu nanti kayaknya ya ngulik-ngulik kenapa Instagramnya berbeda, karena sepertinya ini salah satu strategi marketing Mbak Miftah, betul? Betul. Oh, nanti aja. Yang jelas sekarang kita ngomongin soal baju dan beliaunya yang latar belakangnya dari SMK dan akhirnya benar-benar, karena banyak, mohon maaf ya kalau saya salah, banyak yang di luar sana tidak meneruskan jurusan yang digeluti. Betul ya? Betul. Nah, banyak. Tapi jenengan lebih ke udah deh saya gelutin aja lah, toh ini juga nanti akan jadi masa depan saya. Nah, mindset seperti itu dari keluarga atau dari diri sendiri Pak, motivasinya? Dari diri sendiri. Semenjak masuk di SMK, milih jurusan, sudah ada mindset saya mau kemana nih arahnya. Jadi nggak merasa yaudah pilih, yaudah gitu nggak ya? Iya, enggak. Nah, oke. Berarti teman-teman SMK yang baru saja masuk atau sudah ada di SMK manapun itu, sebenarnya jurusan itu bisa jadi motivasi kita untuk masa depannya, Mbak. Betul? Obrolannya semakin menarik, mulai dari identitasnya Mbaknya, mulai dari siapakah beliau di sini dan backgroundnya. Tapi kita akan kembali lagi ke segmen berikutnya dengan obrolan yang lebih keren. Entrepreneur Club, kalau nggak sekarang siapa lagi? AMTV. Marhaban, Aula Media Televisi. Selamat datang AMTV. Syubanul Yaum Rijalul Khot. Pemuda saat ini adalah pemimpin masa mendatang. Begitupun kader NU sekarang. Maka panjenengan semua kader-kader muda NU, ayo bersemangat membuat karya dan segala macam potensi yang positif untuk menjadi calon pemimpin bangsa kelak.
Dan semoga AMTV menjadi salah satu bagian penting terwujudnya kader NU yang luar biasa. Selamat, semangat, dan sukses untuk AMTV. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas Super Premium terangkai dari benang kualitas teratas. Super warnanya, super tenunannya, super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tex. Dengan Ika lagi di sini bersama acara Entrepreneur Club. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Dengan Miftah pastinya. Nih sudah ngomongin tentang bagaimana Mbak Miftah dan backgroundnya nih. Juga macam-macam baju yang beliau kerjakan. Wah, sekarang yang paling detail adalah permodalan. Ini jeng-jeng tentang modal, Mbak. Tentunya usaha kayak gini modalnya nggak receh ya. Usaha seperti ini juga membutuhkan sinergi yang tidak main-main dengan klien pastinya juga. Betul. Ya, kalau boleh tahu Mbak, mungkin di luar sana nih, teman-teman yang masih SMK yang jurusannya sama dimanapun itu, atau mungkin yang bukan SMK tapi suka mau memulai usaha kayak Mbak ini kan butuh modal. Modalnya dari mana sih Mbak? Share dong. Kalau saya modal itu pure dari orang tua ya, karena bisnis ini juga 100% didukung sama orang tua. Wah, dukungan orang tua. Iya, tapi sebenarnya modal tuh nggak seberapa banyak sih, asal kita punya mesin jahit, udah itu aja. Mungkin mesin jahitnya apa Mbak kategorinya? Mesin jahit manual atau yang bagaimana? Atau Terserah sih, karena kalau aku pribadi kan suka pakai yang high speed itu ya, yang industri. Beberapa ada yang suka pakai yang manual. Jadi tergantung selera. Oke. Ya penjahit juga berbeda-beda. Karena beliau mungkin ada beberapa spesifikasi yang belum memenuhi ketentuan perbankan mungkin Pak ya. Jadi sementara nyenggol orang tua. Ya, betul. Tapi orang tua mendukung banget ya, keluarga mendukung. 100% mendukung. Alhamdulillah. Jangan khawatir untuk jurusan tata busana di luar sana ataupun bukan jurusan tata busana, tapi senang dengan seperti ini, kalian bisa kok sounding ke orang tua ya. Betul. Ngobrol kalau kalian ingin masa depan saya tuh desainer loh, masa depan saya tuh punya konveksi loh, masa depan saya tuh punya butik, mungkin bisa ya. Betul. Orang tua pasti dukung, tenang aja. Dan pastinya Mbak Miftah, selain modal, apalagi Mbak yang mengganggu di bisnis ini? Warna lah, saya bilang jangan mengganggu lah ya, jangan bilang hambatan ya, kayaknya terlalu ekstrim. Warna di bisnis ini yang paling gelap. Oke, Di bisnis ini, kalau di selain modal pastinya. mental ya. Oh, iya. Karena saya kan baru lulus, Oke. pengalaman kerja kan nggak ada. Oh gitu. Iya, jadi untuk ngadepin orang itu sulit menurut saya. Bully. Iya, Ada bully mungkin atau bagaimana, atau ada alah masih arek kemarin sore aja atau gitu gitu. iya banyak. Iya, masih kecil bisa apa gitu. Banyak. Banyak. Hei, di luar sana jangan main-main loh. 21 tahun Iya tuh. dan beliau sudah bisa menjahit seperti ini. Saya pakai bajunya nyaman banget. Jangan dibully karena pengusaha-pengusaha seperti beliau ini yang harus dipertahankan dan harus diberikan semangat. Ya. Betul. Bener ya? Betul. Hah. Dan itu motivasi sih sebenarnya. Gitu. Iya. Iya. Dia ngehina kita ya, tapi gimana nih caranya kita bisa bangkit? Jangan, maksudnya omongan dia itu bisa kita patahkan gitu. Oh gitu. Mohon maaf banget, Mbak. Omongan bullying itu dari mana ya kalau boleh tahu? Dari tetangga sih kebanyakan.
please deh ya. Ya. Cuman tidak menyurutkan motivasi Mbak Miftah untuk terus berkarya pasti dong. Betul. Semakin ditunjukkan lebih sukses lagi ya. Kadang customer baru juga baru ketemu lihat kitanya masih kecil gitu, mereka nggak percaya. Tapi itu sampai akhirnya deal atau gimana? Atau nggak jadi? Banyak kan? Ada yang deal, ada yang enggak sih. Oke, kita ngomongin yang deal. Yang deal puas nggak akhirnya? Puas dong pastinya. Oh, Puas. don't judge the book by the cover. Kecil-kecil cabai rawit loh. Banyak yang bilang seperti itu. Karena memang ya kita nggak ngerti manusia ya. Orang itu beda kepala. Tapi yang jelas setelah yang nggak deal ini sama Mbak gimana akhirnya? Nyesel atau dia akhirnya tahu dari orang lain tentang kualitas baju yang Mbak bikin? Nyesel sih, malah beliau ini yang minta diajarin gitu. Ya. Makanya jangan terlalu patah semangat ketika orang membuli kita ya. Betul, jadikan motivasi. Warna hitam, warna gelap, jangan warna hitam deh, warna gelap di kehidupan kita. Jadikan motivasi, cambukan supaya kita lebih baik lagi. Betul Mbak Miftah? Keren loh Mbak Miftah ini ya. Jadi tolong jangan nyinyir ya, jangan bullying cabai kecil cabai rawit loh ini ya, luar biasa. Terus kalau boleh tahu Mbak, selain modal, bullying atau nyinyir, kalau kita ngomong anak muda sekarang ngomongnya nyinyir, hambatan apa lagi yang paling membuat Mbak bukan kecewa, jengkel? Hambatan apa lagi? Udah sih. Udah itu aja, hanya 2 loh. Saya ngerasa ini bisnis nih lumayan rumit loh. Beliau cuma bilang 2, hanya tadi permodalan Dan bullying. Ya. Keren banget Bang. Terus selain baju, kita lihat di sebelah kanan saya juga, di sebelah kirinya teman-teman ada baju pengantin dan baju yang kategori punya tematik. Bisa nggak bikin misalnya tiba-tiba ada pesanan seragam? Bisa banget ya. Bisa banget. Nanti harganya bisa masuk ke konveksi. Gitu. Tadi yang kita bahas 3 media sosial berbeda, strategi marketing dari Mbak Miftah. Kita akan kulik sekarang, kenapa Mbak bisa 3 media sosial berbeda selain membedakan ya. Dari satu-satu mungkin bisa dijelaskan Mbak? Sebenarnya untuk membedakan katalognya aja sih. Oh iya, jadi lebih mudah ya. Kalau di Instagram mungkin ya. Betul. Oke, mungkin dijelaskan Mbak, Instagram ini produknya ini, Instagram ini produknya ini. Untuk butik itu Instagramnya @_butikme. Itu dia spesial buat baju-baju satuan, baju-baju akad, Seperti baju-baju ini ya, pesta ini ya. gitu. Terus yang konveksinya itu @mafaza.eksklusif. Itu dia spesial baju-baju konveksi seperti kaos, seragam gitu. Dalam jumlah banyak bisa? Betul. Maupun satuan? Jumlah Atau banyak. Banyak. Oh, hanya spesifikasi jumlah Kalau banyak. satuan nanti masuknya ke butik jatuhnya gitu. Terus satunya lagi Mbak, Instagram satunya lagi? Satunya untuk produk Ridi. Ridi itu @mafaza eksklusif Surabaya. Itu yang bagaimana Mbak? Mau dijelaskan? Itu produk yang Ridi, produk yang jadi. Oh yang sudah stay ya? Iya. Yang sudah stay ya maksudnya? Yang memang dipajang gitu ya maksudnya? Oh bisa juga ya Mbak ya? Iya, langsung dijual gitu. Strategi marketing yang sudah dipisahkan sesuai katalognya. Jadi ketika dipencet tuh di media sosial langsung ya hashtag langsung keluar. Dan satu lagi Mbak, ini kan lagi musim mau masuk sekolah nih. Ya, menerima jahitan seragam nggak? Sekolah masih daring ya. Oh sudah mulai Mbak, sudah mulai. Ada jahit-jahitan sudah mulai. Mungkin menerima atau bagaimana? Kalau jahitan seragam sekolah enggak, saya cuma seragam kantor. Oh seragam kantor Sebenarnya saja. terima, cuma nggak tahu, nggak ada. Ya belum ya? Karena Iya, belum. Oke, obrolan semakin menarik untuk segmen kali ini, mulai mengulik hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Mbak Miftah sebagai startup atau entrepreneur muda. Masih bersama saya Ika, kita kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Entrepreneur Club, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Saya Marzuki Mustamar, Ketua PLO Jawa Timur, dengan ini mengucapkan selamat mabruk atas di launchingnya Harumat. Ini semacam PWNU Mart, jaringan pemasaran
yang dimiliki oleh BWN Jawa Timur, sahamnya milik Jawa Timur, BWN Jawa Timur. Kalaupun ada keuntungannya tentu juga milik BWN Jawa Timur. Kami harap juga warga masyarakat NU khususnya bisa mendukung, bisa belanja di situ sehingga BWN diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dunia akhirat diuntungkan. Ini untuk ayah. Nah, ini untuk kamu yang masih dalam masa pertumbuhan. Minumnya sebelum makan kan, Mah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punya papa mana nih? Ada dong, buat yang super sibuk biar nggak gampang sakit. Alhamdulillah. Jaga puasa keluarga Anda dengan MyBio. Susu dengan komposisi kolostrum, kalsium laktat, premix vitamin, mineral, dan berbagai kandungan nutrisi. Minum MyBio sebelum sahur dan saat berbuka puasa. Start your healthy life today. Masih bersama Ika di sini di Entrepreneur Club. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Masih bersama Mbak Miftah di sini dengan usahanya butik dan juga konveksi. Waduh, sudah mulai obrolan menarik, mulai dari beliau siapa, hambatannya apa. Nah, sekarang kita menuju ke bagaimana meningkatkan kualitas produksinya beliau. Nah, pastinya kalau bikin baju tuh ada spesifikasi kualitas ya, Mbak? Caranya piye, Mbak? Biar kualitas tuh terjaga, biar orang tuh ngerti bahwa memang baju dari Mbak Miftah ini bagus. Kalau butiknya itu pure saya pegang sendiri. Oh gitu. Untuk penjahitannya juga masih saya pegang sendiri karena masih belum nemu penjahit yang menurut saya tuh cocok dengan apa yang saya inginkan. Oh gitu. Iya, tapi untuk konveksinya saya masih megang untuk quality controlnya. Berarti turun sendiri. Iya, quality control saya turun sendiri. Tidak semerta-merta dikasihkan kepada pegawai. Betul. Berarti mulai dari detail pola ya namanya ya, pola, kemudian menjahitnya sampai mungkin finishingnya, Mbak ya. Iya. Berarti kualitasnya nggak main-main di sini secara Mbak Miftah sudah 3 tahun untuk mendalami bisnis konveksi juga butik ya, Mbak. Terus kemudian Mbak selain melibatkan karyawan, apakah orang tua maupun keluarga juga ikut serta membantu? Kalau lagi pesanan banyak atau mungkin bagaimana? Iya, kadang keluarga juga membantu. Bantu ngerecokin atau bantu? Biasanya di packaging aja ya, Packaging. karena nggak ada yang bisa menjahit juga. Oh gitu? Iya. The one and only di rumah ya? Iya, betul. Iya. Biasanya cuma packaging sama untuk pengiriman. Oke, pengiriman? Iya. Jadi secara tidak langsung Mbak Miftah ini membuka lapangan pekerjaan untuk orang terdekat. Benar? Iya. Lapangan pekerjaan untuk orang terdekat ini. Siapa tahu bisa lebih sukses lagi, bisa buat orang banyak loh, Mbak. Oh, Iya kan? iya. Benar ya? Betul. Niat yang baik ini. Setelah itu Mbak, adakah jenis pelatihan-pelatihan khusus selain basicnya Mbak Miftah di SMK 8 sebagai jurusan tata busana? Ada Mbak? Kalau pelatihan saya lebih ke marketing. Oh malah marketing ya? Iya. Kalau ini menurut saya bisa dikembangkan dengan berjalannya waktu ya. Maksudnya saya kan dari SMK udah 3 tahun nih mendalami ini. Terus juga menerima pesanan-pesanan orang itu kan juga termasuk belajar ya menurut saya. Iya. Terus untuk pelatihannya saya lebih ke marketingnya aja. Marketingnya malah? Iya, sama untuk ngurus legalitas itu tadi. Oke, kita belum ngomong ke legalitas nih.
kalau ngomong pelatihan, oke lah sudah enough ya, udah cukup ya Mbak ya, sudah cukup menguasai. Seiring waktu akan berjalan semakin bisa lah ya Mbak ya, dengan mengikuti tren pastinya. Legalitas seperti apa Mbak yang dibutuhkan biasanya kalau untuk dari segi sisi butik dan konveksi? Kalau saya itu NIB. Oke, NIB, monggo Terus, dijelaskan NIB apa Mbak? NIB itu nomor induk berusaha. Oke, untuk apa tuh Mbak? Mungkin teman-teman di sana ada yang belum tahu. Itu untuk apa ya? Paling enggak itu minimal yang harus dimiliki untuk pengusaha sih Mbak, NIB itu. Terus sama IUMK. Apa itu Mbak? Monggo jelaskan. Izin usaha mikro itu Mbak. Oh, Ya, oke. itu. Berarti tidak hanya jahit, terima, selesai, tapi perbekalan identitasnya juga wajib disiapkan ya Mbak? Betul. Itu untuk apa sih Mbak? Mungkin kan karena teman-teman di luar sana ngapain sih pakai begitu-begituan lah, istilahnya pakai NIB lah, ribet, udah jahit aja selesai. Kenapa kok sampai memutuskan Mbak Miftah sampai mempersenjatai dirinya dengan seperti itu? Untuk mempermudah kita mencari permodalan sih sebenarnya. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi berarti ya, sebenarnya iya. itu kalau memang concern dengan usahanya ada baiknya diurus ya Mbak ya. Betul. Dan untuk lebih aman lagi, siapa tahu tiba-tiba ekspor. Tadi udah Iya, ekspor betul, lagi, ya ekspor. kan? Tadi udah ekspor dan mungkin dengan skala banyak bisa menjadi perbekalan juga ya Mbak ya. Betul. Wah, seusia 21 tahun sudah memikirkan legalitas secara mungkin seusia saya pun belum terlalu memikirkan hal tersebut ya. Luar biasa loh Mbak, bener kecil-kecil cabai rawit menurut saya. Terus selain pemesanan online, pemesanan offline, yang hebatnya adalah sampai ke Singapura loh, sampai jauh-jauh orang Singapura ngerti beliau di media sosial. Ada trik atau tips khusus Mbak untuk media sosial Mbak? Ada sih, sponsor. Oh iya? Iya. Caranya mungkin bagaimana? Ya kita menggunakan sponsor berbayar dari Instagram, Facebook. Itu kalau bisa dipakai sih. Jadi kayak mungkin udah masuk Lazada atau apa belum? Kalau itu belum, saya cuma masuk di Shopee. Shopee, efektif Mbak? Lebih efektifan itu sih Instagram sama Facebook yang berbayar promosi Yang berbayar ya? Iya. Jadi akun yang berbayar. Jadi teman-teman di sini yang pengen kayak Mbak Miftah bisa mengikuti jejak beliau dengan menggunakan akun yang memang berbayar ya Mbak. Jadi bukan Instagram yang biasa-biasa saja ya. Instagram bisnis. Ngefek ya Mbak, sampai berapa persen Mbak boleh tahu? Bisa 50 deh. Oh ya? Iya, Lumayan loh untuk lumayan. dari omset ya. Iya. Itu saya- soalnya bisa menjangkau keluar. Iya. Orang akan di jam-jam crowded akan membuka Instagram pastinya. Saya udah mulai ngomongin omset nih nyeletuk. Ini yang keren. Omset sampai berapa Mbak? Apa nih? Omset apa nih? Omsetnya Mbak Miftah, kita nggak usah ngomongin Mbak Corona deh. Kita nggak usah ngomongin pandemi, lepas dari pandemi. Omsetnya Mbak Miftah di butik ini sampai berapa? Kalau lagi rame, 1 minggu bisa 5. Wow, 5 juta. Iya. Kalau lagi rame, karena kemarin habis jatuh karena pandemi, jadi ya. Sepertinya pandemi Corona ada ke berbagai pihak ya Mbak. Tapi tetap semangat, tetap terus berusaha ya. Obrolan semakin menarik karena segmen berikutnya kita akan lebih mengupas tuntas tentang Mbak Miftah dan juga butik juga konversinya. Yo, jangan kemana-mana. Entrepreneur Club, kalau nggak sekarang kapan lagi? ATV. Atlas Super Premium terangkai dari benang kualitas teratas. Super warnanya, super tenunannya, super nyamannya.
Inspiring the World by BHS Text. Tafsir Al-Quran, edisi yang telah disempurnakan isinya, hasil kolaborasi para ulama senior yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Alhamdulillah, dengan adanya buku Tafsir Al-Quran edisi yang disempurnakan, di sini isinya sangat lengkap sekali, meliputi terjemah, kemudian ada kosakata, kemudian ada asbabun nuzul, kemudian ada munasabah, dan kesimpulan-kesimpulan. Jadi sangat lengkap sekali. Marilah memiliki buku ini, bersama-sama kita bisa lebih memahami isi daripada Al-Quran. Masih dengan Ika di sini dengan Entrepreneur Club. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Masih bersama dengan Mbak Miftah dan usaha butik juga konveksinya. Mbak, kalau udah ngomongin permodalan, hambatan segala macam, saya pengen tahu nih, setelah jatuh kemarin itu move on-nya gimana? Move on-nya gimana sih, Mbak? Pokoknya karena dukun orang tua ya. Kita mau sampai kapan gini terus? Pas waktu jatuh itu kan semuanya rasanya tuh males gitu, kita ngerjain apa-apa itu males. Cuma kita lihat tujuan kita di awal, terus lihat motivasi dari orang tua juga gimana. Itu yang buat kita bisa move on akhirnya. Ya, kemudian pandemi, lagi-lagi pandemi. Efek pandemi juga pasti akan ngefek ke usahanya Mbak dong, pasti banget ya. Itu juga cara move on-nya bagaimana Mbak? Cara move on dari pandemi? Iya dong, kita harus move on dong ya. Kita nggak boleh ikut arusnya pandemi loh. Tiba-tiba karena pandemi terus berhenti karena sing gitu. Pernah nggak sih kayak gitu di 2 tahun belakangan ini ya? Pernah waktu itu. Terus move on-nya gimana? Mungkin teman-teman di sini, gak mungkin Pak Ayu uang pandemi ya, itu pasti ada. Itu kita tetap ambil di mindset kita sih. Ingat tujuan awal. Tujuan awalnya udah usaha. Namanya usaha, kita harus tetap selalu berusaha, betul kan? Meskipun kita jatuh, ya namanya usaha, kita tetap harus berusaha. Harus berusaha. Jangan berusaha sendirian ya. Sakit nanti kayak areknya meninggalkan kita. Nah, terus gini Mbak, kadang kan seorang desainer itu kan menerima apapun permintaan klien. Betul. Kalau boleh tahu nih, hal paling konyol apa atau desain konyol apa yang Mbak hadepin di 3 tahun belakangan ini? Ini paling nggak masuk akal nih, itu ada nggak sih? Ada. Gimana tuh Mbak, bisa di-share nggak? Ada, waktu itu ada seorang yang pesen di aku. Itu dia pesen baju, biasanya baju kan nutup gitu ya, terbukanya mungkin di lengan atau apa. Itu enggak, dia buka di daerah dada. Oh my god. Padahal dia cewek. Outers bukan? Bukan outer, dia tetap tertutup tapi di bagian dadanya nggak ada. Dia pakai kain tulle. Oh, yang terawang gitu. Kain tulle kain kalau saya bilang tuh kain korden yang kelihatan tuh kan. Iya, kayak kelambu. Ya, kelambu korden itu yang kelihatan kalau dilihat dari depan masih gitu kelihatan kan. Wow. Diterima juga apapun itu kondisinya. Iya. Terus cuma minta pas di posisi itu dikasih tutup kupnap itu loh. Kan biasanya kayak ada kupnap, tiap baju itu ada kupnapnya sendiri-sendiri. Nah, cuma minta ditutup itu aja. Oh, kalau boleh tahu beliau si klien ini ngasih tahu nggak, Mbak ini buat acara apa gitu enggak? Atau suka cerita-cerita atau bagaimana? Enggak sih, nggak cerita dia cuma minta aja, aku maunya kayak gini, nanti saya bikinkan. Luar biasa dengan mendengarkan keinginan klien ya. Iya. Kalau boleh tahu, range harganya dari berapa sampai berapa? Untuk apa nih? Baju. Soalnya tiap baju itu berbeda-beda, tergantung tingkat kesulitannya juga. Tergantung kesulitan juga banyaknya baju yang harus saya kerjakan. Kalau sekarang gampang contohnya yang dibawa deh sama yang saya kenakan deh, range harga aja, nggak usah harga patok, karena kalau kita bilang patok takutnya bahan bakunya naik ya atau bagaimana. Nah, range harga aja mulai dari yang kebaya.
Kalau kebaya itu mulai 500.000 sudah sama bahannya. Mulai ya? Iya. Jadi nggak terlalu mahal sebenarnya ya? Untuk kategori momen sekali seumur hidup ya biasanya ya. Mulai dari wisuda atau pernikahan bisa ya Mbak ya? Betul. Desainnya bisa dari Mbak, juga bisa dari klien? Betul. Oke. Kalau untuk Bohemian? Bohemian ini 300-an. Outers atau semua? All include? Semua. Ini harga yang nggak terlalu mahal menurut saya. Kalau yang saya pakai? Ini cuma 150. Oh my god. Untuk kategori yang saya pakai dengan bahan senyaman ini cuma 150 dan detail jahitannya juga bagus. Bukan sesuatu yang mahal sebenarnya. Kalau memang kita jenengan-jenengan atau kalian-kalian di sana di luar sana tahu, Mbak Miftah ini sangat aware dengan kualitas ya Mbak ya. Dengan harga yang segitu, saya sampai speechless loh. Dengan harga yang segitu dan kualitas yang terjaga dan pernah ekspor, itu sesuatu yang nggak rugi Mbak? Atau gimana? Karena kita masih awal ya Mbak, kita harus ambil pelanggan dulu sebanyak-banyaknya untuk mengenal brand kita dulu. Marketplace, itu menciptakan marketplace. Berarti selain online juga offline, menciptakan marketplace yang lebih touch in touch gitu. Oh, luar biasa. Wah, saya nggak bisa ngomong. Jujur saya speechless karena beliau ini di usia sekian, yang saya jauh banget dari usia saya, sudah punya mindset yang jauh dengan ini masa depan saya gitu. Dan saya harus begini, saya harus begitu, bener Mbak ya? Wah, dengan dukungan orang tua, lingkungan sekitar, pastinya teman-teman juga ya dukungnya? Iya. Teman-teman sering nggak sih Mbak order ke Mbak? Sering sih. Juga sering bantu promoin juga. Oh gitu ya. Mbak mau ini nggak open reseller nggak sih? Atau enggak? Iya boleh. Boleh ya? Iya. Kalau boleh tahu open resellernya mungkin ada syarat-syaratnya Mbak? Kalau syarat-syaratnya sih yang penting aktif ya. Aktif. Kadang ada kita punya reseller tuh yang pasif. Dia cuma pengen ikut aja tapi dia nggak mencoba untuk promosi atau apa gitu. Promosinya di mana Mbak? Kalau gitu? Di sosial media mereka masing-masing. Iya. Jadi ada harga reseller khusus untuk para kalian yang pengen jadi reseller. Karena kadang startup di luar sana atau teman-teman di sana pengen punya usaha tapi nggak ada modal Mbak. Nah, ya ini salah satu peluang guys ya teman-teman. Monggo silakan bisa hubungi Mbak Miftah. Beliau membuka reseller, open reseller recruitment. Mau menjualkan asalkan syaratnya adalah aktif bersosial media. Karena keaktifan kalian merupakan ladang rezeki kalian juga ya. Iya betul. Kalau untuk inovasi Mbak, dapat dari mana sih Mbak? Ininya inspirasi? Inspirasi utamaku orang tua. Oh malah? Iya. Dari desain baju mungkin? Kalau desain baju itu random ya. Kalau desain baju itu tergantung musim juga. Gitu. Kalau sekarang trennya apa Mbak? Kalau sekarang trennya untuk baju bridesmaid gitu ya? Iya. Itu yang pakai bahan-bahan chiffon kayak gitu-gitu. Yang warna putih-putih gitu ya? Draping-drapingan gitu sekarang lagi musim. Ala-ala hijabers yang biasanya gitu sekarang modelnya? Oh, mungkin kalau bingung-bingung bisa cek ke Instagramnya Mbak Miftah ya? Atau bisa nge-save nomor WA saya karena saya juga aktif. Nomor WA saya 083 854 110176. Oh, jadi bisa sharing-sharing ya Mbak? Betul. Nah, kalau untuk kategori baju yang sekarang selain bridesmaid, yang lagi ngetren, lagi gaul sekarang apa Mbak? Yang lagi tren apa ya, masih yang chiffon sih tetap. Chiffon ya tetap ya. Tetap juaranya masih chiffon untuk fashion kali ini. Untuk hijab juga masih chiffon sih. Chiffon, oke. Mau blisket-blisket itu ya? Iya, betul. Oke. Kita akan ngobrol lagi dengan Mbak Miftah di segmen terakhir nanti. Yang pastinya saya pengen tahu banget tujuan Mbak Miftah sebagai generasi muda milenial kali ini apa. Jadi jangan kemana-mana, Entrepreneur Club. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? TV. Ini untuk ayah. Nah, ini untuk kamu yang masih dalam masa pertumbuhan. Minumnya sebelum makan kan, Mah?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punya papa mana nih? Ada dong buat yang super sibuk biar nggak gampang sakit. Alhamdulillah. Jaga puasa keluarga Anda dengan MyBayo. Susu dengan komposisi kolostrum, kalsium laktat, dan isi vitamin, mineral, dan berbagai kandungan nutrisi. Minum MyBayo sebelum sahur dan saat berbuka puasa. Start your healthy life today. Masih bersama Ika di Entrepreneur Club. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Masih bersama Mbak Miftah dan juga usaha konvensi juga butiknya. Aduh, ini segmen terakhir, segmen galau ini. Kalau boleh tahu nih Mbak, galau-galau harus maju tapi ya. Kalau boleh tahu, sudah dapat apa aja sih Mbak dari bisnis ini? Selain materi pastinya. Di bisnis ini aku akhirnya jadi tahu kalau di luar sana itu banyak berbagai macam orang. Tipikal orang ya? Iya, ya. Karena sebelumnya kan aku kan anak rumahan Mbak. Oh, oke. Jadi untuk dunia luar itu masih belum ada, makanya tadi itu mental itu penting buat aku. Ya, mental benar mental. Karena sebelumnya aku nggak pernah keluar rumah juga, jarang. Terus akhirnya pas jadi punya bisnis ini harus mau nggak mau kita harus berhadapan dengan berbagai macam orang di situ. Oke. Kalau materi Mbak, mungkin buat motivasi teman-teman di luar sana yang mau jadi startup. Kalau materi, alhamdulillah sekarang sudah mulai untuk membangun workshop itu Mbak. Oh iya, yang tadi ceritakan. Iya, bangun workshopnya di daerah Benowo. Itu kita masih proses sih, tapi itu menurut saya sudah suatu kebanggaan ya. Betul, saya bangga loh, saya bangga karena beliau seusia ini sudah ada mindset untuk ya udah ini usaha saya akan totalitas di sini, apapun yang terjadi tetap berpegang pada usaha saya. Itu yang luar biasa, sampai terjun mempersenjatai dengan legalitas, ya kan? Iya. Gak semua orang mungkin ya, atau ya saya nggak tahu ya, tapi setahu saya nggak semua memikirkan sampai sedetail itu. Dan ya nggak bisnis aja dengan beliau yang seperti ini gitu ya. Terus kategorinya untuk sekarang nggak, sampai sekarang sudah ngerasa sukses belum sih? Kalau ngerasa sukses belum ya. Kalau ngerasa sukses belum, karena saya juga perlu banyak belajar lagi. Belum puas ya? Gitu. Belum puas ya. Jadi semakin belajar lagi dan tidak menutup kemungkinan untuk bergaul dengan orang banyak ya Mbak? Iya, jangan merasa puas dulu, nanti kita nggak bisa startup. Oh, startup, glowing ya kan? Kalau untuk Mbak Miftah, sukses itu apa sih Mbak? Menurut Mbak Miftah? Sukses itu bisa membuat kedua orang tua bangga.
Itu paling mahal. Kenapa saya bilang segmen ini adalah segmen galau? Karena mesti ngomongin gak jauh-jauh dari orang tua dan segala dukungannya. Betul. Karena kita seperti ini itu juga ada dua orang tua. Betul. Ya kan? Lagi-lagi yang di luar sana dukungan orang terdekat, apalagi orang tua itu nomor 1 seperti itu, gitu Mbak ya. Betul. Sampai Mbak Miftah, walaupun menurut saya beliau sudah sukses, beliau bilang saya belum sukses loh Mbak. Tapi menurut saya beliau sudah sukses seperti ini. Cuma beliau masih ingin lebih maju lagi, berinovasi lagi, mengembangkan diri lagi ya Mbak. Betul. Kalau boleh tahu rencana terdepan Mbak, inovasi apa yang pengen Mbak lakukan selain mungkin memperbaiki desain, buka workshop, apalagi nih selain itu? Memperbaiki kualitas sih. Kualitas ya? Masih belum puas juga padahal menurut saya Iya. udah lumayan loh, ini udah bagus loh, bagus banget menurut saya. Tapi tetap kualitas itu makin hari harusnya selalu kita perbaiki. Selalu diperbaiki ya Mbak. Walaupun menurut orang udah bagus, tapi kita tetap harus selalu memperbaiki kualitas. Wah. Pernah nggak sih Mbak ikut ajang fashion show? Pernah Di mana kalau boleh tahu Mbak? di Grand City. Apa acara apa itu? Di Grand City pernah, di Ciwo juga pernah. Acara apa mungkin? Di fashion show Jawa Timur. Tuh. Terus yang satunya itu di acara draping. Draping apa tuh Mbak? Draping baju. Draping baju. Jadi Mbak udah pengalamannya udah banyak sampai akhirnya ke pameran-pameran ya? Iya. Kalau Ikut pameran. efektif mana Mbak? Offline, online pameran? Agak sedikit mulas ke belakang lagi. Sebenarnya efektif pameran sih ya. Ya, karena pameran. Ya, karena pameran kan biasanya event itu sesuai dengan apa yang kita bawa gitu loh. Susahnya di situ sih memang. Tapi karena memang kita harus menuruti aturan pemerintah untuk protokol kesehatan, akhirnya para pengusaha ini punya tips and trik sendiri ya Mbak. Betul. Salah satunya Mbak Miftah di sini adalah menggenjot online-nya, menggenjot media sosialnya untuk terus berkarya pastinya. Suka bingung nggak sih Mbak untuk mengatur waktu antara ngedesain baju, quality control, turun sendiri demi kualitas, sampai memasarkan sendiri? Betul. Mengatur waktunya gimana tuh? Mengatur waktunya waktu awal dulu susah ya. Sampai bahkan nggak tidur sampai seharian gitu. Tapi kalau sekarang kan kadang sudah ada kayak pegawainya itu yang tadi itu. Dengan sharing waktu bisa ya Mbak? Bisa. Teman-teman di luar sana, nih Mbak Miftah kasih tips and trik ketika kalian bingung menata waktu sebagai pengusaha muda. Biasanya pengusaha muda itu lebih bingung dengan disiplin waktu ya Mbak? Atau mungkin desainnya nunggu mood nih, aku desainnya nunggu mood saya enggak ya, atau gimana? Sebenarnya kalau desain itu bener sih nunggu mood. Kalau nggak gitu apa ya, nggak sesuai gitu loh Mbak. Ya, karena menurut saya pribadi seorang desainer itu juga merupakan seniman. Bener ya? Betul. Seniman untuk diri mereka sendiri dan art yang ini art loh, ini nggak sembarang orang loh bisa menciptakan seperti ini dengan detail payet, detail bohemiannya. Itu membangun moodnya itu apa biasanya Mbak? Harus apa? Aromaterapi dulu atau ke salon dulu atau gimana? Karena masih muda ya, berarti main. Hangout, yes. Hangout. Tapi jangan terlalu sering. Kita masih harus ingat tujuan awal kita apa. Oh gitu. Jadi salah satu tipsnya Mbak Miftah membangun mood adalah dengan hangout sama teman-teman, tapi hangout yang berkualitas. Betul? Nongki-nongki yang ada efeknya. ya keren. Berarti beliau ini termasuk milenial yang berkualitas juga pastinya. Mengatur waktu yang tepat, akhirnya sekarang punya ritme sendiri ya Mbak. Dan untuk pastinya kategori kliennya menengah ke bawah, menengah atas semua diterima. Yang pasti yang jelas kualitasnya sama ya Mbak. Hanya di sini kalau dari harga menentukan dari segi desain yang harus dibikin. Ya, tetap istiqomah ini, tetap hambatan merupakan pelajaran yang berharga untuk Mbak Miftah, dan sukses adalah jadi diri sendiri dan dukungan orang tua itu penting. Wah, makasih ya semuanya untuk hari ini ngobrol dengan milenial luar biasa satu ini dengan Mbak Miftah dan usaha butik juga konveksinya. Monggo, hati-hati, jaga tetap kesehatan dengan protokol kesehatan. Entrepreneur Club, kalau nggak sekarang, kapan lagi? AMTV.